pembelajaran Ibu membahas tentang teks prosedur ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks prosedur, kemudian macam-macam teks prosedur, sampai ke struktur teks prosedur. Mengingatkan kembali bahwa teks prosedur itu sangat penting ya, penting untuk petunjuk bagi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan prosedur ini, seseorang itu dapat melakukan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan petunjuknya. Nah, mungkin akan bisa lebih baik dan tentu saja menguntungkan dari seseorang yang akan mencapai sebuah tujuan tertentu atau akan melakukan sesuatu yang dia inginkan. Bisa lebih efektif, apalagi kalau melihat suatu langkah-langkah, misalnya barang tersebut tidak akan rusak, atau misalnya kalau membuat makanan bisa lebih enak, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Ini indikatornya dari pembelajaran teks ini ada 4 ya. Ada mengonstruksi, merancang, menganalisis, dan mengembangkan. Nah, di sini berdasarkan buku yang kita pakai, yaitu dari Erlangga, terdapat beberapa bagian teks prosedur yang berbeda dengan penyampaian Ibu yang kemarin. Karena yang kemarin bukunya juga sumbernya berbeda, tapi pada hakikatnya itu tujuannya sama ya. Mungkin mengingatkan dulu sebelumnya, tahapannya ada tujuan, bahan-bahan atau material, kemudian langkah-langkah. Nah, sebetulnya sama saja ya. Di buku yang lain, yaitu di Erlangga, ini bagian teks prosedur atau struktur teks prosedur itu ada pernyataan umum, tahapan-tahapan, ataupun penegasan ulang, seperti itu. Di sini kita bahas dulu ya, pertama-tama untuk pernyataan umum. Nah, pernyataan umum atau boleh disebut juga dengan tujuan dari sebuah teks prosedur, yaitu berisi tentang pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk ya. Jadi bisa juga terdapat dalam judul, boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau memasak seblak misalnya, nah seblak itu makanan sejenis apa gitu. Jadi dijabarkan dulu di pernyataan umum. Selanjutnya ada tahapan-tahapan. Nah, kalau tahapan-tahapan kalian juga tahu ya, ini sama seperti langkah-langkah. Biasanya ciri-cirinya ada kalimat perintah dan juga ada kata-kata yang bersifat kronologis. Misalnya menunjukkan waktu. Misalnya pertama-tama, kemudian, lalu. Nah, itu termasuk pada ciri-ciri sifat kronologis. Kalau perintah, misalnya masukkan, ambil, seperti itu ya. Nah, di sini ternyata di dalam tahapan-tahapan ini sangat penting di dalam teks prosedur ya. Nah, tentu saja ada pula yang menggunakan alat atau bahan ya di dalam teks prosedur yang pernah Ibu jabarkan juga. Nah, di sini ada beberapa jenis teks prosedur yang kita bahas sebelumnya. Ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan juga protokol ya. Nah, kalau sederhana dan protokol itu sudah tahu ya kemarin bedanya. Kalau sederhana hanya 2 langkah saja. Kalau protokol itu lebih, mungkin tingkatannya lebih menengah ya dibanding sederhana. Jadi bisa dilakukan dengan mudah, tapi bukan juga kompleks seperti itu. Nah, ini Ibu akan coba jabarkan. Kalau misalnya yang kompleks itu ternyata dibagi lagi, ada 3. Nah, di sini ada cara menggunakan alat atau benda. Contohnya misalnya bagaimana cara mengoperasikan sebuah laptop, kemudian bagaimana cara mengendarai mobil manual. Nah, itu salah satu contoh dari teks prosedur kompleks ya, dengan cara menggunakan alat atau benda. Kemudian yang kedua, cara melakukan suatu aktivitas. Nah, aktivitas ini misalnya bagaimana sih cara membaca buku yang efektif, kemudian bagaimana cara olahraga yang benar untuk menurunkan berat badan, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada cara melakoni kebiasaan hidup. Nah,
ini pasti hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya bagaimana sih cara untuk liburan supaya efektif misalnya ya. Hampir sama seperti cara melakukan suatu aktivitas juga nih ya yang ini, tapi lebih ke kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan dalam sehari-hari seperti itu. Kemudian itu contoh-contoh dari atau penjabaran dari contoh teks prosedur kompleks. Kita kembali lagi ya ke struktur teks prosedur yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi tentang kalimat-kalimat yang seperlunya, jadi bukan berupa kesimpulan. Bahkan dalam contoh sebelumnya, penutup seperlunya saja, yaitu terdiri atas 2 kalimat. Sementara itu, kalimat penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Ya, jadi penegasan ulang ini bisa ada ataupun tidak ada ya, tergantung dari teks prosedurnya. Seperti itu, kita lanjut lagi. Ini sudah. Nah, ada contoh sebuah analisis dari teks prosedur nih yang akan kita aplikasikan ke video yang nanti akan kalian simak. Misalnya ada sebuah video yang nanti kalian akan simak, kemudian kalian menganalisis teks prosedurnya. Contohnya ada PU. Nah, ini strukturnya ya, pernyataan umum, yaitu struktur yang pertama. Contohnya bagaimana nih pernyataan umumnya, keinginan masuk sekolah tepat waktu, banyaknya hal yang menjadi gangguan, ya kan? Nah, jadi pernyataan umumnya seperti ini. Kira-kira informasi yang penting terhadap pernyataan umum ini apa aja ya? Nah, ada di tahap kegiatan. Di tahap kegiatan ini, di informasinya, kalau kalian tidak ingin masuk sekolah terlambat, yang pertama persiapan, keperluan belajar ya. Kemudian tidak tidur larut malam. Kemudian pembagian tugas dengan keluarga jika misalnya ada tugas di rumah, seperti itu. Ini ya tahap-tahap kegiatan untuk mencapai tadi tujuan kalian supaya tidak sekolah terlambat, seperti itu. Dan terakhir ini penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah tadi meyakinkan untuk bisa masuk sekolah tepat waktu. Jadi lebih ke kesimpulan lagi kali ya, dengan kalimat yang cukup singkat dari pernyataan-pernyataan yang tadi sudah dijabarkan. Nah, Ibu inginkan setelah kalian menyimak video yang akan ditampilkan nanti secara grup, silakan untuk diskusi kira-kira pernyataan umumnya apa, tahapan kegiatannya apa, dan penegasan ulangnya seperti apa, diisi pada kolom diskusi. Oke, secara grup. Nanti perintahnya juga akan ada di bagian diskusi. Itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.